Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang analisa fundamental yang membawa 3 orang yang saya mau cerita ini menjadi trader legendaris ya. Sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private, juga menanyakan grup WA, silakan add WA saya di description ya. Pada pagi kali ini sahabat, saya akan mengulas tentang analisa fundamental yang membawa 3 orang ini ya jadi legendaris trader dunia. Nah, analisa fundamental ya penting, tapi seringkali tentunya ini dilupakan bagi kebanyakan trader. Selama menjadi trader, kapan kira-kira terakhir kali Anda menelisik berita ekonomi untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ekonomi negara-negara per major terkini? Coba Anda telusuri lagi, coba kapan terakhir kali. Tahukah Anda bahwa 3 orang yang awalnya ya awam ini mampu menjadi trader legendaris dengan mengandalkan ketajaman analisa fundamental. Nah, analisa fundamental pada prakteknya sebenarnya berpangkal pada ketelitian trader untuk mengevaluasi nilai hakiki ya, intrinsic value pada suatu instrumen finansial. Dari situ trader fundamentalis dapat mendeteksi sejauh mana mispricing atau kesengajaan harga, kesenjangan harga dengan bergerak menjauh dari nilai hakikinya. Mereka dapat mengantongi profit dalam jumlah besar tentunya, karena sesuai dengan hukum permintaan versus persediaan, harga akan terkoreksi kembali ke posisi nilai hakiki tersebut. Anda mungkin masih tidak percaya terhadap kemampuan atau keampuhan analisa fundamental. Simak dulu ya pengakuan 3 trader legendaris berikut ini. Inilah pandangan 3 trader legendaris terhadap analisa fundamental atau analisa fundamental. Sebenarnya telah menjadi pegangan para tentunya trader profesional ya, sebelum analisa teknikal menjadi populer. Nah, hal tersebut ini dikarenakan mispricing seringkali terjadi dikala banyak trader lain tidak mendapat akses berita atau informasi secara lengkap. Jadi, tidak heran bila harga suatu instrumen finansial, misalkan saham, komoditas, dan sebagainya, itu seringkali tergoreng, ya istilah dari para trader, sampai pada titik harga nadirnya. Nah, disitulah para fundamentalis yang handal itu menganalisa harga sejati dari instrumen hasil gorengan-gorengan tersebut. Mereka memasang posisi dari titik harga nadir, lalu posisi dipertahankan sampai harga kembali terkoreksi ke harga hakikinya. Yang pertama, Benjamin Graham, ini adalah masalah harga hakiki vs mispricing dibahas secara mendetail oleh salah satu trader legendaris ini ya, Benjamin Graham, dalam bukunya Security Analysis ya pada tahun 1934 dan The Intelligent Investor pada tahun 1949. Hingga saat ini kedua buku tersebut masih dicetak ya, karena dinilai sebagai salah satu panduan investasi klasik terbaik. Benjamin Graham ini menyebutkan bahwa harga-harga saham di bursa kebanyakan salah dan tidak mencerminkan nilai hakiki suatu perusahaan. Ini dalam kategori saham. Meskipun opini tersebut kontroversial, namun seringkali pada kenyataannya terbukti karena keberadaan insider trading yang memanfaatkan
orang dalam ya untuk mendapat informasi aktual di sana. Oleh karena itu Benjamin Graham seringkali mengingatkan untuk waspada ketika harga tiba-tiba melesat naik ataupun turun tajam. Sebagai investor cerdas, Anda harus meneliti dengan tentunya analisa fundamentalnya. Nah, apakah perubahan harga fluktuatif tersebut sejatinya mencerminkan nilai hakiki atau yang sebenarnya, atau sekedar hanya gorengan-gorengan belaka? Nah, ini patut diwaspadai. Dan yang kedua, sahabat trader, ini adalah Warren Buffett ya. Buffett ya, ini buah tidak jatuh dari pohonnya ya. Prinsip dari Warren Buffett menurunkan prinsip analisa fundamental dari gurunya, yaitu Benjamin Graham. Warren Buffett ini adalah mempunyai guru Benjamin Graham. Nah, kedua trader legendaris tersebut ini menekankan esensi analisa fundamental sebagai penentu nilai intrinsik suatu instrumen finansial atau sekuritas. Warren Buffett ini mampu mengeruk profit dalam jumlah fantastis ya setiap tahunnya karena kelihayannya dalam menganalisa fundamental nilai intrinsik atau suatu perusahaan dengan prinsip value investing. Dengan prinsip tersebut ya, dia dapat menemukan hidden gem ya pada skema investasinya. Pertama, tersembunyi ya tersebut ya antara lain adalah perusahaan-perusahaan tak populer atau terlupakan dengan rasio P atau E dan P atau B rendah. Namun ya memiliki banyak aset potensial. Nah, biasanya harga saham perusahaan-perusahaan tersebut akan tergelincir setelah melewati periode IPO ya atau IPO ya, di mana trader-trader umum mulai melepas saham pada perusahaan-perusahaan hidden gem ya tersebut. Warren Buffett justru mempertimbangkan untuk membeli saham di saat harga hakikinya sebenarnya lebih tinggi dari harga terendahnya atau harga listing bursa. Dari situ Warren Buffett mendapatkan return dalam jumlah besar karena dengan membeli harga saham murah dalam volume yang raksasa, akhirnya perusahaan bak permata tersembunyi ya tadi mulai bangkit meningkatkan performa output produksinya. Nah, sebagai trader retail, Anda akan menemukan kesulitan dalam menirukan langkah-langkah investasi sang trader legendaris karena keterbatasan modal tentunya. Alternatifnya, Anda dapat berinvestasi pada hedge fund dengan kebijakan investasi yang meniru langkah-langkah Warren Buffett ya. Ini tentunya sebagai acuan. Yang ketiga, sahabat trader ya, ini adalah legendaris George Soros ya. Jika Anda sudah lama bergelut dalam trading forex, pasti Anda sudah pernah mendengar namanya trader legendaris George Soros ini. Salah satu kiprahnya dalam pasar forex adalah peristiwa Black Wednesday ya. Saya sudah banyak mengupas tentang profil daripada George Soros. Anda bisa cek di kisah sukses trader-trader dunia ya, di video yang lainnya, di mana George Soros ini berhasil mengantongi 1 miliar US dollar pada waktu itu dan memaksa Bank Sentral Inggris, yaitu BOE ya, Bank of England, keluar dari mekanisme ERM atau cikal bakalnya euro sekarang. Kesuksesan George Soros terletak pada aplikasi teori reflektif ya, di mana dia mendeteksi gelembung-gelembung ekonomi pada suatu negara yang sudah mencapai titik nadirnya. Semakin cepat perekonomian suatu negara itu berekspansi melebihi kapasitas fundamentalnya, maka kemungkinan negara tersebut terperosok resesi dan akan semakin besar tentunya. Misalnya saat Amerika Serikat mengalami resesi akibat housing bubble ya pada tahun 2007, saat itu teori reflektif pada dasarnya juga masih berpangkal pada analisa fundamental. Mispricing pada pasar forex ini relatif sering muncul terutama pada saat rilis news ya, yang high impact atau berdampak tinggi. Dengan teori refleksif ini,
trader profesional mampu menyaring noise akibat rilis berita tersebut dengan analisa fundamental. Nah, sebenarnya di sini sahabat trader, yang perlu dicermati dengan apa yang dilakukan trader-trader legendaris adalah jangan kita tidak mempertimbangkan namanya fundamental atau analisa fundamental. Apalagi bagi teman-teman yang mempunyai strategi trading yang long term atau medium term. Ini dampaknya sebenarnya analisa fundamental ini sangat berpengaruh untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, kesimpulannya analisa teknikal belakangan ini menjadi sangat populer karena tersedianya panduan penggunaan beragam indikator ataupun analisa grafis pada chart. Akibatnya banyak trader pemula lebih mendahulukan belajar analisa teknikal daripada analisa fundamental. Toh kata mereka belajar analisa fundamentalis itu sulit dan mungkin ruwet atau ribet. Meskipun begitu ya, analisa fundamental sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proses analisa pasar forex jangka pendek atau jangka panjang. Karena keterampilan untuk menentukan dan memantau mispricing melawan intrinsic value secara eksklusif hanya diperoleh dari ketajaman analisa fundamental. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jangan lupa tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.